Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena ketakwaan adalah bekal yang terbaik untuk menghadapi perjalanan yang pasti akan ditempuh oleh setiap manusia, yaitu kematian dan kehidupan di alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beriman kepada adanya nikmat dan azab kubur merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ayat ini menunjukkan adanya azab kubur sebelum datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jenazah apabila sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka ia mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarnya tatkala mereka pergi meninggalkan dirinya. Jika dirinya adalah seorang mukmin, maka salat berdiri di sisi kepalanya, sedangkan puasa berada di sebelah kanannya, adapun zakat berada di sebelah kirinya, dan perbuatan baik dari sedekah, menyambung silaturahim, mengajak pada yang ma'ruf, dan berbuat baik kepada orang lain, maka ia berada di kakinya. Kemudian datanglah malaikat, lalu berkata kepadanya, duduklah. Dia pun duduk, sedangkan wajahnya telah berubah bagaikan matahari yang akan tenggelam, bersinar dengan indahnya. Lalu ditanyakan padanya, apa pendapatmu tentang orang ini yang berada di tengah-tengah kalian? Apa yang engkau katakan padanya? Apa yang engkau persaksikan padanya? Lantas orang itu berkata, biarkan saya mengerjakan sholat terlebih dahulu. Silakan, sesungguhnya engkau dibolehkan, katanya. Setelah selesai sholat, lalu dia ditanyakan kembali, kabarkan padaku tentang pertanyaan tadi yang aku ajukan padamu. Apa pendapatmu tentang orang ini yang berada di tengah-tengah kalian? Apa yang engkau katakan tentangnya? Apa yang engkau persaksikan padanya? Maka dia menjawab,
dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa dia utusan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya dia datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu dikatakan padanya, atas itu kamu dihidupkan dan karena itu kamu dimatikan. Atas itu pula kamu akan dibangkitkan nanti sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Setelah itu dibukakan baginya pintu dari pintu-pintu surga, seraya dikatakan padanya, ini tempatmu di surga dan segala kesenangan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untukmu di sana. Maka tidak ada yang menambah dirinya melainkan keinginan agar segera dimasukkan ke sana dan rasa senang yang luar biasa. Selanjutnya dibukakan baginya pintu dari pintu-pintu neraka, lalu dikatakan padanya, ini adalah tempatmu di neraka dan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untukmu di dalamnya jika kamu bermaksiat kepadanya. Maka tidak ada rasa melainkan keinginan agar hari kiamat disegerakan dan rasa bahagia yang sangat. Kemudian dibentangkan kuburnya seluas 70 hasta. Cahaya indah keluar dari sisi kiri dan kanannya dan dikembalikan jasadnya utuh seperti tatkala diciptakan pertama kali. Maka dijadikan ruhnya berada di tempat yang indah. Tempat itu adalah burung yang bertengger di pohon-pohon surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Adapun orang kafir, jika sudah berada di dalam kuburnya, ia menengok ke arah kepalanya, maka ia tidak mendapati apa-apa. Lalu menengok sebelah kirinya, juga tidak menjumpai apa-apa. Di sebelah kanannya juga demikian. Lantas menengok ke arah kakinya, juga tidak menjumpai apa-apa. Setelah itu datanglah malaikat, lantas berkata kepadanya, duduklah. Kemudian dia duduk dengan rasa takut yang sangat. Lalu ditanyakan, apa pendapatmu tentang orang ini yang berada di tengah-tengah kalian? Dirinya tidak mendapati petunjuk sedikit pun siapa orang yang ditanyakan tersebut. Sampai-sampai orang ini diberikan pilihan oleh malaikat dan ditanyakan kepadanya, apakah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian orang ini menjawab, saya tidak tahu. Saya mendengar manusia mengatakan perkataan, maka saya katakan seperti yang mereka katakan. Lantas dikatakan kepadanya, atas itu kamu dihidupkan dan dimatikan, dan dengan itu kamu dibangkitkan sampai waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Selanjutnya dibukakan baginya pintu dari pintu neraka, seraya dikatakan, ini tempatmu di neraka dan apa yang dipersiapkan untukmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah bertambah pada dirinya melainkan penyesalan dan kerugian. Lalu dibukakan untuknya pintu dari pintu-pintu surga dan dikatakan padanya, itulah tempatmu yang ada di surga dan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untukmu kalau seandainya kamu taat kepadanya dan bertakwa kepadanya. Maka tidaklah bertambah melainkan rasa penyesalan dan kebinasaan. Kemudian kuburnya disempitkan sampai menghancurkan tulang belulangnya. Itulah yang dinamakan penghidupan yang sempit, yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku,
maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain disebutkan datang dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Kemudian mereka bertanya tiga hal kepada si mayit, yaitu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Orang mukmin mampu menjawab dengan benar sehingga kuburnya dilapangkan dan dibukakan pintu surga sebagai kabar gembira dan nikmat kubur. Adapun orang kafir atau orang munafik atau orang-orang zalim tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut sehingga ia mendapatkan adab yang sangat pedih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah bahwa alam kubur merupakan persinggahan pertama menuju akhirat. Dari Uthman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama dari berbagai persinggahan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka sesudahnya lebih mudah, dan jika tidak selamat, maka sesudahnya akan lebih berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sebab memperoleh nikmat kubur adalah yang pertama, tauhid yang murni. Yang kedua, istiqamah dalam ketaatan, yaitu dengan menjaga salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan membayar zakat. Yang ketiga, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, menjauhi kemaksiatan dan bertaubat sebelum meninggal. Sebaliknya, di antara sebab datangnya azab kubur ialah yang pertama, kesyirikan. Yang kedua, kemunafikan. Yang ketiga, banyak berdusta, banyak berbuat khianat, dan banyak berbuat kezaliman. Yang keempat, ghibah dan adu domba. Yang kelima, tidak menjaga diri dari percikan atau bekas air kencing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari melewati 2 kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin." Sesungguhnya keduanya diadab bukan disebabkan perkara yang besar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salah satunya tidak menjaga diri dari air kencing, atau dia tidak cebok dan suka buang air kencing di sembarang tempat. Dan yang kedua, yaitu dia suka mengadu domba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaklah kita memperbaiki tauhid kita, memperbanyak amal soleh kita, memperbanyak istighfar dan taubat kita, dan selalu memohon perlindungan dari azab kubur sebagaimana doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca sebelum salam ketika salat. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masihid Dajjal. Demikianlah khutbah ini kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kubur dan dijauhkan dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa